Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para bapak, ibu, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di hadapan bapak ibu sekalian, para pecinta khazanah Islam. Kali ini ingin saya ketengahkan sebuah kajian kitab yang bernama Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah kumpulan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah yang disusun oleh panjenenganipun Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Al-Marhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Maksum dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh ulama NU, tokoh besar yang dengan keprihatinannya beliau menyusun sebuah kitab hujjah ini untuk pedoman bagi kaum muslimin muslimat yang sudah biasa mengamalkan sunnah-sunnah seperti sholat sunnah qobliyah Jumat, sholat sunnah ba'diyah, tradisi tahlil, talqin, haul, membadali haji, atau memberikan amal sedekah untuk ahli kubur. Semuanya ada di kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan terima kasih dan semoga menjadi amal soleh bagi beliau dan para guru-gurunya, juga bagi kita sekalian sebagai pengikut para ulama, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak sesat dalam mengamalkan ibadah kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah akan kami bacakan dengan tradisi pesantren dan secara bertahap. Saya ucapkan terima kasih bagi para pemirsa yang mengikuti pengajar kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Mari kita mengawali kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pembacaan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil jinni wal walidayya mu'minin. Wa ila al-mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-'Alamah Al-Hajj Kiai Ali Maksum wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa masyayikhihi ahli baitihi syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 3, diawali dengan penyampaian sebuah hadis. Ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ittabi'u padha manuta sira kabeh al ulama'a ing pira-pira wong alim. Fa innahum krana satune ulama surujud dunya iku dadi bintange dunya. Wa masabihul akhirah lan dadi lampune akhirat. Hadis ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW untuk kita sekalian, orang-orang yang awam, yang sudah jauh dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in. Maka kita dalam rangka menjalani ubudiyah haruslah kita mengikuti ulama. Siapakah ulama itu? Kenapa harus menjadi ikutan? Setelah Rasulullah tiada, para sahabat tiada, maka hanya ulamalah yang menjadi rujukan kita dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam satu ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu para ulama. Karena itu kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus yakin apa kata ulama, apa fatwa ulama, semuanya berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan hidayah melalui wasilah beliau. Karena menuju Allah SWT kita tidak bisa berdiri sendiri, kecuali Allah memberikan jalan untuknya melalui perantara. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu menuju Allah al-wasilah, perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahim tur kang welas asing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Selalu kita mengawali kegiatan yang baik, positif, yang bermanfaat harus dengan basmalah. Karena arti daripada ba itu sendiri bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan pertolongan Allah akan wujud apa yang telah wujud. Wa bi yakunu ma yakun, dan dengan pertolongannya lah akan wujud apa yang bakal wujud. Karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasya'allahu rabbul alamin. Sekali-kali kamu tidak bisa berkehendak semaunya sendiri, kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Kiai Musannef Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maksum memulai karangan buku ini, kitab ini dengan basmalah. Dalam kalimat basmalah ini tertulis dua sifat Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Rahman
terbentuk dari sifat mubalaghah yang maknanya lebih luas daripada rahim. Kenapa? Karena rahmat Allah ini ditujukan kepada semua makhluk Allah di dunia ini, baik mereka sudah beriman kepada Allah atau belum. Kalau boleh kita gambarkan, Allah memberi sesuatu tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Tidak seperti kita. Kita memberi sesuatu itu pilih-pilih. Ya, misalnya ke teman dekat kita dikasih. Kalau yang memusuhi kita, kita nggak kasih. Tapi Allah tanpa syarat. Subhanallah, betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sayangnya Allah kepada kita sekalian. Dan sifat rahim ini adalah kasih sayang yang khusus, hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya saja kepada Allah. Bagi mereka yang tidak percaya Allah, maka di sana, di akhirat kelak, dalam kehidupan yang abadi, tidak ada yang bisa menyayanginya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus bagi mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai membaca muqaddimah ini. Alhamdulillah tawi kabeh puji lillahi iku kaduwe Allah. Segala puji patang perkara. Puji qadim ala qadim, pujian Allah kepada Allah sendiri. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Karena Allah yang maha bisa, maka wajar ketika Allah memuji zatnya sendiri. Misalnya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Lalu yang kedua, puji qadim ala hadis, pujian Allah kepada makhluknya. Seperti Allah memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Itu namanya puji qadim ala hadis. Yang ketiga, puji hadis ala qadim, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah seharusnya semua makhluk itu dhaif, tidak punya daya, tidak punya kekuatan selain yang Allah berikan. Kita butuh makan, minta kepada Allah. Ya Allah, perut saya lapar, maka minta kepada Allah. Ketika diberi oleh Allah rezeki dengan makanan apapun, lalu ia menikmatinya dan ia memuji kepada Allah. Ketika dia butuh pekerjaan, selalu yang dipanggil itu Allah. Ya Allah, saya ini nganggur terus, minta pekerjaan kepada Allah. Maka Allah memberinya pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dia akan mengatakan alhamdulillah. Allah tahu yang terbaik bagi kita sekalian. Tetapi kadang kita mengikuti keinginan nafsunya yang tak pernah habis. Dan Allah sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena Allah akan meningkatkan derajat orang sesuai dengan kadar iman dan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Misalnya ada orang yang minta kepada Allah di luar kemampuannya, ya Allah, aku pengen jadi orang yang kerjanya duduk saja, ngopi, rokokan, tapi duitnya datang sendiri. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi sesuai dengan ilmu dan imannya. Karena tidak punya ilmu yang banyak, maka cukup dijadikan oleh Allah tukang jaga WC umum. Duduk ngopi, duitnya datang 2000. Ya, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan keilmuannya. Ganti jadi tukang WC mampu, minta pada Allah, ya Allah, saya ingin jadi orang yang kerjanya kipas-kipas tapi duitnya datang sendiri. Boleh-boleh saja. Lalu Allah kabulkan permintaannya, dia dijadikan tukang sate. Ikut iliran, datang duitnya. Jadi apapun yang Allah berikan kita kepada kita sekalian, mari kita terima itu sebuah pemberian yang baik. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah pujian manusia kepada sesama manusia, yang disebut dengan puji hadis ala hadis. Kita boleh memuji orang itu apabila di sana ada ketakwaan kepada Allah. Misalnya kita memuji kealiman seseorang, kita memuji kedermawanan seseorang dalam bersedekah. Ini yang pujian yang seperti ini yang bernilai ibadah. Demikian pula kita marah. Marah itu boleh ketika marahnya beralasan lillah, karena Allah. Ketika orang sudah meremehkan agama Allah, wajib kita marah. Kalau orang sudah mencaci ulama, wajib kita marah. Karena ulama adalah waris Rasul. Ulama adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara, kita lanjutkan. Alhamdulillah kabeh puji lillahi iku kaduwe Allah. Alladzi rupane zat angsala kang wis nurunake Allah alkitab ing kitab tibyanan krana nerangaken atau mubayyinan hale kang mertelakaken likulli syai'in kaduwe saben-saben sawiji-wiji wa hudan lan iku dadi pituduh wa rahmatan lan dadi rahmat di kaumin kaduwe kaum yu'minuna kang padha iman kabeh. Fihi iku ing dalem alkitab basairu ta pira-pira penglihatan batin wa nurun lan cahaya wa syifaun lan obat lima bagi penyakit fisuduri kang ana ing dalem ati pira-pira ati. Wala yaqilu lan ora bisa angen-angen hu ing alkitab sapa illa rasikhuna kejaba wong-wong kang tumancep ilmune. Segala puji bagi Allah alladzi, yaitu zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai penjelas, penerang, memberi keterangan tentang hal apapun. Dan Quran itu sebagai petunjuk. Kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, pastilah kita sesat. Ketika kita mau pergi ke Jakarta, kita selalu ikut rambu-rambu arah. Kalau kita di perempatan kemudian tanpa memperhatikan rambu atau petunjuk arah, pastilah kita sesat. Hudan, fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Semua manusia ini sesat.
Dalam satu hadis qudsi dijelaskan, kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap kamu itu orang yang sesat kecuali orang yang Allah tunjukkan. Dan Al-Quran merupakan rahmat bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka mari kita mohon kepada Allah melalui wasilah ibadah kita dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Ya, jangan lupa ketika kita berhenti pada ayat, pikiran kita, hati kita harus menyebutkan Allah. Allah bukan berarti menghina Allah, justru itu adalah menandakan hadza kalamullah, ini adalah firman Allah Ta'ala. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ikuti terus, subscribe di channel kami Studio Islamic Center. Syukron kasir ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.